Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait jaringan komputer. Baik, untuk anggota, kami terdiri dari Fuji Agustari dengan 3 digit NIM terakhir 073, Mufiko Nurhuda 076, Anggina Tarisya 083, Rabbani Nabil 097, dan Najwa Bidatul 101. Nah, kita masuk ke dalam materi pertama yaitu Ethernet Switching. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang forwarding table. Dalam jaringan, setiap komputer memiliki alamat MAC yang bersifat tetap dan alamat IP yang bisa berubah tergantung subnet LAN. Forwarding table digunakan untuk memetakan alamat MAC ke port tertentu. Jika suatu frame dikirim ke alamat MAC tertentu, perangkat akan mengirimkannya melalui port yang sesuai. Contohnya, jika komputer A memiliki forwarding table yang mencatat MAC address yang ada di slide ini di port 1, maka setiap frame ke alamat tersebut akan dikirim lewat port 1. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke konsep switching. Misalnya, komputer A ingin mengirim data ke komputer B. Nah, jika A sudah mengetahui alamat MAC dan IP dari B, A akan mengirimkan frame melalui switch. Switch kemudian akan memeriksa forwarding table-nya untuk menentukan ke port mana frame tersebut harus dikirim, sehingga data dapat sampai ke komputer tujuan dengan efisien. Proses ini disebut switching dan menjadi dasar komunikasi dalam jaringan berbasis switch. Oke, next. Nah, di slide ini menggambarkan bagaimana Ethernet switching bekerja. Di sini kita bisa melihat ada host A yang ada di gambar sebelah kiri, kemudian host B yang ada di sebelah kanan sendiri, dan yang tengah adalah switch. Masing-masing host memiliki alamat MAC sendiri, dan switch bekerja dalam mode Prometheus untuk belajar dari lalu lintas yang terjadi. Tabel forwarding pada switch akan mencatat port dan alamat MAC yang dikenali, sehingga ketika ada paket data masuk, switch bisa langsung meneruskannya ke tujuan tanpa harus menyiarkan ke semua perangkat yang terhubung. Ini meningkatkan efisiensi dalam komunikasi jaringan. Baik, dari sini akan saya lanjutkan. Dan di sini ada contoh dari Ethernet switching, di mana host A ingin mengirimkan sebuah paket data kepada host B melalui switch. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana switch mengisi dan mengupgrade informasi pada forwarding table. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Untuk langkah pertama, paket yang dikirim dari host A ke host B. Nah, di sini paketnya akan memiliki alamat tujuan dan juga alamat pengirim. Setelah dikirim melalui switch, switch akan merecord alamat pengirim yang di sini adalah host A ya. Di sini langkah ketiga, switch sudah merecord MAC address dari host A atau pengirim. Selanjutnya, di sini kan switch belum mendapatkan alamat dari host B, tetapi di sini paket sudah diterima oleh host B. Nah, maka dari itu ketika host B mengirimkan kembali paket data kepada host A, di sini switch akan merecord MAC address dari host B. Di sini ada di port 6 ya. Dan paket dari host B akan dikirim kepada host A. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, proses dari penambahan dan atau upgrade forwarding table di switch. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Local Area Network atau LAN. Definisi, Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer dalam ruang lingkup terbatas seperti rumah, bangunan kantor, dan juga kampus. Ukuran LAN dapat seukuran jaringan komputer di rumah yang hanya terdiri dari beberapa komputer
ataupun seukuran universitas yang dapat memiliki ribuan komputer terhubung. Ada beberapa teknologi LAN, baik wired maupun wireless, namun yang populer digunakan saat ini adalah Ethernet atau IEEE 802.3 dan juga Wi-Fi atau IEEE 802.11. Saat ini, komputer yang terhubung dalam LAN tidak hanya komputer tradisional seperti PC ataupun laptop, melainkan juga telepon genggam, speaker, TV, kamera pengawas, hingga lampu kamar. Kemudian, perangkat jaringan untuk LAN. Secara umum, agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, maka komputer dalam LAN harus dilengkapi dengan Network Interface Controller atau LAN adapter dengan antarmuka konektor RJ45 jika menggunakan media kabel yang umumnya berdasarkan standar IEEE 802.3 dan juga Wireless Network Interface Controller jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio yang umumnya berdasarkan standar IEEE 802.11. Selain itu, untuk membentuk sebuah LAN, itu juga diperlukan Ethernet switch berdasarkan standar IEEE 802.3 jika menggunakan media kabel atau wireless access point berdasarkan standar IEEE 802.11 jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio. Selanjutnya, terdapat Wired LAN Ethernet Network Interface Controller. Di sini terdapat gambar gigabit Internet NIC. Di sini ada Ethernet port, di mana tempat menghubungkan kabel jaringan atau Ethernet. Kemudian di sini ada PCI connection, yaitu bagian yang digunakan untuk memasangkan kartu ini ke slot PCI di motherboard komputer. Selanjutnya ada LAN cable atau UTP dengan RJ45 controller. Nah, gambar ini itu adalah gambar kabel UTP yang biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, dan juga router dalam jaringan lokal atau LAN. Kemudian selanjutnya ada Ethernet switch. Terdapat dua gambar Ethernet switch yang di atas ini terdiri dari 5 port switch yang bisa menghubungkan hingga 5 devices. Kemudian yang di bawah itu terdiri dari 24 port switch yang dapat menghubungkan hingga 24 devices. Selanjutnya, membangun LAN dengan Ethernet switch. Di sini terdapat gambar 4 komputer yang dihubungkan dalam satu jaringan, yaitu perangkat di tengah ini yang disebut juga dengan Ethernet switch. Ethernet switch ini berfungsi sebagai pusat komunikasi yang mengatur lalu lintas agar setiap komputer ini bisa saling terhubung lebih cepat dan juga lebih efisien. Kemudian ada LAN dengan multiple switches. Di sini ada ada router yang bertugas sebagai pusat koneksi ke jaringan internet. Kemudian terdapat dua switch, di mana switch pertama ini terhubung ke komputer A, dan yang switch kedua itu terhubung ke komputer B. Kedua switch ini kemudian dihubungkan dengan kabel tambahan atau additional cable yang memungkinkan perangkat di kedua switch ini bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang wireless LAN. Nah, di sini ada wireless NIC atau Network Interface Card, di mana di sini adalah satu yang akan menghubungkan jaringan-jaringan di antara satu perangkat dengan perangkat yang lain yang berguna untuk mengirimkan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Yang selanjutnya ialah wireless LAN atau WLAN. Di sini terdapat sebuah base station atau titik jaringan, di mana jaringan itu akan dikoneksikan kepada tablet, smartphone, atau smartwatch dengan menggunakan gelombang jaringan atau radio jaringan tanpa menggunakan kabel. Di sini juga terdapat laptop, di mana laptop ini bisa menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel. Tapi karena di sini ada tentang wireless LAN, maka ini ialah laptop yang tidak menggunakan kabel tetapi tetap terkoneksi kepada jaringan. Yang selanjutnya ialah tantangan wireless LAN. Nah, interferensi jika dua perangkat melancarkan sinyal pada saat bersamaan di frekuensi yang sama, maka akan terjadi interferensi yang mengakibatkan pesan tidak diterima dengan benar di tujuan dan kapasitas jaringan tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan desain pemilihan kanal frekuensi yang tepat dan tata letak akses point yang baik untuk meminimalkan interferensi sinyal. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi wireless. Di sini ada beberapa teknologi wireless, ada dari WLAN, WPAN,
ada 4G, 5G, LoRa. Nah, di sini saya akan menjelaskan KBS dan jangkauannya. Di sini kita menemukan ada Wi-Fi. Semakin tinggi Gbps-nya, Wi-Fi ini adalah memiliki Gbps yang tinggi dan jangkauannya itu rendah. Sedangkan kalau untuk dia yang 5G atau 4G, nah dia itu memiliki Gbps-nya itu tinggi juga dan jangkauannya itu tinggi. Jadi dimanapun dia berada, maka jangkauannya itu akan semakin luas. Tidak seperti Wi-Fi, yang dimana Wi-Fi itu hanya berada di suatu daerah atau lokal area. Yang selanjutnya ialah WPAN. Di sini WPAN ini adalah Bluetooth, di mana KBPS-nya itu rendah dan jangkauannya juga rendah, jadi hanya beberapa meter dari sumber jaringannya. Sedangkan ada LoRa, Sigfox, LPWAN, Andel IoT. Ini adalah KBPS-nya memang rendah, tapi jangkauannya sangat luas. Jadi di sini yang paling bagus adalah 5G dan 4G, sedangkan yang memiliki KBPS dan jangkauannya yang kurang bagus ialah WPAN seperti Bluetooth. Selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network. Ini adalah jaringan area pribadi yang kata lainnya itu suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contohnya tadi Bluetooth. Yang selanjutnya ialah LPWAN atau Low Power Wide Area Network. Ini adalah teknologi jaringan yang diciptakan untuk memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Jadi teknologi ini memungkinkan transmisi data yang kecil secara berkala, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan pengawasan dan pengendalian yang handal di lokasi yang sulit dijangkau, seperti di bawah jembatan, daerah-daerah terpencil. Jadi dengan menggunakan LPWAN ini, jaringan-jaringan itu bisa tersebar ke seluruh area-area yang terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan pada umumnya. Yang selanjutnya ialah ISM band atau Industrial Scientific sama Medical. Nah, ISM band ini adalah pita frekuensi yang dialokasikan untuk perangkat ISM yang memancarkan gelombang radio dengan jarak jangkau dekat tanpa perlu izin lisensi frekuensi. Nah, setiap negara itu mendefinisikan ISM band-nya itu berbeda-beda. Misalnya itu 13.553 sampai 13.567 microhertz itu NFC. Kalau untuk 620 sampai 920 sampai 923 microhertz itu LPWAN. 2,4 sampai 2,5 GHz itu seperti Wi-Fi, dan juga 5.725 sampai 5.875 GHz itu untuk Wi-Fi dan lain-lainnya lagi. Contoh yang bekerja dengan frekuensi 2,4 sampai 2,5 GHz itu adalah Wi-Fi, Bluetooth, telepon tanpa kabel, microwave oven, dan lain sebagainya. Nah, jadi masalah yang akan dihadapi jika menggunakan ISM band ini adalah interferensi jika tidak menggunakan local area atau kode unik yang atau data yang tidak yang sama di dalam suatu frekuensi. Jadi akan mengakibatkan interferensi. Semakin tinggi frekuensi, terutama jika lebih besar daripada 10 GHz, maka sifatnya akan mendekati sifat cahaya. Nah, di sini ada penutup, ada kesimpulannya. Yang pertama yaitu teknologi LAN meliputi teknologi wired atau umumnya Ethernet dan wireless, itu seperti wireless LAN dan juga Wi-Fi. Yang kedua, perangkat jaringan yang menghubungkan setiap komputer dalam Ethernet LAN disebut dengan Ethernet switch. Sedangkan dalam WLAN menggunakan wireless atau Wi-Fi access point. Yang ketiga, implementasi WLAN atau WAN memerlukan pertimbangan tertentu seperti pemilihan kanal frekuensi dan tata letak access point agar komunikasi komputer dapat terjadi secara optimal dan dapat merata ke seluruh perangkat yang akan disambungkan kepada jaringan tersebut. Baik, jadi di sini saya akan meneruskan rekan-rekan saya dan meneruskan ke pembahasan mengenai paket routing.
Jadi, dalam sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan yang berbeda dengan bantuan perangkat jaringan yang disebut router. Router meneruskan paket yang diterima ke jaringan lain berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung di dalam paket header. Dalam contoh gambar di bawah ini, A di LAN 1 dan B di LAN 2 dipisahkan oleh sebuah router. Router ini berfungsi untuk meneruskan paket dari LAN 1 ke LAN 2 dan sebaliknya. Lalu di sini ada pembahasan mengenai routing table. Router memiliki routing table yang memetakan alamat IP komputer dengan part antarmuka atau interface. Jika antarmuka router seperti yang ada gambar di bawah adalah interface 1 dan interface 2 dan ada host A dan host B, routing table akan berisi seperti pada tabel di bawah ini. Informasi pada tabel ini digunakan untuk merutakan paket ke antarmuka yang sesuai berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung di dalam paket yang melalui router. Jadi ini adalah tabelnya. Lalu di sini ada konfigurasi alamat MAC dan IP di setiap NIC pada host A, host B, dan router. Jadi di sini host A memiliki konfigurasi alamat MAC atau MAC address interface 1 dengan 5420BB0189 dan EF, dan IP address dari interface 1 172.168.1.1724. Lalu di sini ada konfigurasi router dengan MAC address dari interface 1 6C 600899E8 dan 00, IP address dengan 171681124, lalu MAC address 820F 18A9F4 dan 40, lalu jadi tadi MAC address dari interface 2, lalu IP address atau alamat IP dari interface 2 dengan 172.168.2124. Lalu di host A, interface 1 dengan MAC address 007299FF3200 dan IP address interface 1 172.168.2.10.24. Lalu di skenario ini A akan mengirim data ke B, di mana destination MAC address, source MAC address, destination IP address, dan source IP address-nya masih belum diketahui. Lalu, ini adalah paket saat melalui LAN 1 dari A ke router. Jadi di sini destination MAC address-nya adalah 6C 600899E8 dan 00, dikirim dari 54220BB0189EF atau source MAC address. Lalu destination IP address-nya adalah 172.168.2.10.24 dengan source IP address atau IP address asal dari 172.168.1.24. Lalu ini adalah kondisi saat paket saat melalui LAN 2 dari router ke B dengan konfigurasi yang sama. Jadi rangkuman dari paket routing ini adalah alamat network access layer atau layer kedua, destination MAC address dan source MAC address-nya diubah oleh router saat melewati router dari interface 1 ke interface 2 pada router sesuai dengan alamat MAC di LAN tempat NIC terhubung. Lalu di alamat internet layer atau layer ketiga, destination IP address dan source IP address-nya itu tidak diubah oleh router. Ya, jadi demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.